Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diara Nisa Sabila dari Teknologi Informasi 2019, kelas TIA. Saya akan menjelaskan tentang mode pengalamatan dan set instruksi. Mode pengalamatan merupakan metode penentuan alamat operan pada instruksi. Operan instruksi diletakkan pada memori utama dan register CPU. Tujuan yang mempengaruhi arsitektur komputer ketika memilih mode pengalamatan adalah yang pertama, mengurangi panjang instruksi dengan mempunyai medan yang pendek untuk alamat. Yang kedua, menyediakan bantuan yang tangguh kepada pemrogram untuk penanganan data kompleks seperti pengindeksan sebuah array, control loop, relokasi program, dan sebagainya. Teknik pengalamatan ada 7. Yang pertama adalah immediate addressing, yang kedua direct addressing, yang ketiga indirect addressing, yang keempat register addressing, yang kelima register indirect addressing, yang keenam displacement addressing, dan yang terakhir stack addressing. Yang pertama adalah immediate addressing. Dalam immediate addressing, operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Operan sama dengan field alamat. Umumnya, bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2. Bit paling kiri berperan sebagai bit tanda. Ketika operan dimuatkan ke dalam register data, bit tanda digeser ke kiri hingga maksimum word data. Keuntungan dari immediate addressing adalah yang pertama, tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Yang kedua, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kekurangan dari immediate addressing adalah ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field. Yang kedua, direct addressing. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Direct addressing hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Kelebihan dari direct addressing adalah field alamat berisi effective address sebuah operan. Sementara kekurangannya adalah keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Yang ketiga, indirect addressing. Indirect addressing merupakan mode pengalamatan tak langsung. Field alamat mengacu pada alamat di word di alamat memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Kelebihan dari indirect addressing adalah ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kekurangannya, diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Yang keempat adalah register addressing. Metode pengalamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Keuntungan dari register addressing adalah, yang pertama, diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Yang kedua, akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugian dari register addressing adalah ruang alamat menjadi terbatas. Yang kelima, register indirect addressing. Metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung. Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat yang dapat direferensi semakin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Yang keenam, displacement addressing. Menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi dimiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Terdapat 3 model displacement addressing. Yang pertama adalah relative addressing, yaitu register yang direferensi secara implisit adalah program counter. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu ditambahkan ke field alamat.
memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Yang kedua, base register addressing, yaitu register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit, memanfaatkan konsep lokalitas memori. Yang ketiga adalah indexing. Field alamat mereferensi alamat memori utama dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Merupakan kebalikan dari mode base register, field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program iteratif. Yang terakhir, stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear, atau bisa disebut pushdown list, dan bisa disebut last in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Butir ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Selanjutnya adalah set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor. Dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misalnya x86 atau x64. Elemen instruksi mesin. Elemen instruksi mesin terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah kode operasi. Operasi yang spesifik dapat dijalankan, contohnya seperti add, input-output, dan lain-lain. Operasi ini menggunakan bilangan biner yang disebut kode operasi. Yang kedua, referensi source operand. Operasi ini menggunakan satu atau lebih source operand, jadi bisa disimpulkan bahwa operand merupakan input dari operasi. Yang ketiga, referensi result operand. Operasi ini menghasilkan hasil. Yang keempat, referensi next instruction. Ini menjelaskan prosesor berganti dan menjalankan operasi berikutnya setelah eksekusi dari operasi yang sebelumnya telah dijalankan. Operasi dan penjalanan operan dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, memori utama atau virtual. Jika referensi instruksi berikutnya dijalankan, maka alamat memori utama atau virtual harus tersedia. Yang kedua, register prosesor. Prosesor memiliki satu atau lebih register di mana direferensikan sebagai instruksi mesin. Setiap register memiliki angka untuk mengidentifikasi setiap instruksi. Yang ketiga, immediate. Nilai dari operan terdiri dari deretan instruksi yang telah dieksekusi. Yang keempat, perangkat input-output. Instruksi harus spesifik pada perangkat input-output untuk melakukan operasi. Jika perangkat memori input-output dijalankan, maka dibutuhkan lagi alamat memori utama atau virtual. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan dan menjelaskan instruksi dari program berikut ini. Programnya adalah X sama dengan A ditambah B dikali C dibagi dengan D dikurang E dikali F. Kita akan menjelaskan dalam bentuk format instruksi 3 alamat, format instruksi 2 alamat, dan format instruksi 1 alamat. Format instruksi 3 alamat. Jadi, pertama-tama kita akan melakukan operasi pada register X. Yang di sini, register X. Karena ada operasi tambah dan kali, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Jadi, B dikali C disimpan ke dalam register X. Ditulis dalam bahasa mesin multiply atau MPY X, B, C. Kemudian, dalam register X tadi, hasil B dikali C ditambah dengan A. Dan disimpan ke register X lagi. Dalam bahasa mesin dituliskan add X, A.
sudah selesai di register X, kita berpindah ke register Y. Sama dengan register X, di sini terdapat dua operasi, yaitu pengurangan dan perkalian. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Operasi perkalian E dikali F disimpan di dalam register Y. Dalam bahasa mesin dituliskan MPY Y, E, F. Setelah itu, kita mengerjakan operasi pengurangan, yaitu D dikurangi register Y tadi yang isinya berupa hasil dari E dikali F dan disimpan kembali ke register Y. Dalam bahasa mesin, kita menuliskan sub Y, D, Y. Setelah didapatkan dua hasil register X dan register Y, kita membagi keduanya, yaitu register X dibagi register Y dan disimpan ke dalam register X. Dalam bahasa mesin dituliskan div X, Y. Selanjutnya adalah format instruksi dua alamat dari program tadi, yaitu X sama dengan A ditambah B dikali C dibagi D dikurang E dikali F. Kita memiliki register A, B, C, D, E, F, dan Y, dan X. Yang pertama yang kita lakukan adalah memindahkan register B ke register X. Dalam bahasa mesin dituliskan move X, B. Setelah dipindahkan, kita mengalihkan register X yang berisi B tadi dengan C dan disimpan kembali ke register X. Dalam bahasa mesin dituliskan multiply atau MPY X, C. Kemudian, register X tadi kita tambahkan dengan A, kemudian disimpan kembali ke register X. Dalam bahasa mesin kita tuliskan add X, A. Kita lanjut ke register Y. Pertama-tama, kita memindahkan register E ke register Y. Dalam bahasa mesin dituliskan move Y, E. Kemudian, register Y yang berisi E kita kalikan dengan F sesuai dengan program yang tertulis. Setelah dikalikan, kita simpan kembali ke register Y dan dalam bahasa mesin kita tulis MPY Y, F. Kemudian, lakukan operasi D dikurang Y yang berisi E dikali F tadi, dan hasilnya disimpan kembali ke register Y. Dalam bahasa mesin dituliskan sub D, Y. Setelah selesai, kita membagi register X tadi yang berisi hasil dari A ditambah B dikali C dibagi dengan register Y yang berisi hasil dari D dikurang E dikali F dan hasilnya disimpan ke register X. Dalam bahasa mesin dituliskan div X, Y. Maaf, tadi saya lupa memberitahu. Dalam format instruksi 3 alamat terdapat 5 langkah operasi. Dalam format instruksi 2 alamat terdapat 7 langkah operasi. Selanjutnya, format instruksi 1 alamat dari program X sama dengan A ditambah B dikali C dibagi D dikurang E dikali F. Yang pertama yang kita lakukan adalah agar lebih mudah kita mengoperasikan dulu dari register yang ini. D dikurang E dikali F, register di bawah. Pertama-tama, E dipindahkan ke akumulator atau disimpan ke akumulator. Dalam bahasa mesin dituliskan load E. Kemudian, lanjut ke operasi yang ada di sini. Akumulator dikalikan F dan disimpan kembali ke akumulator.
Dalam bahasa mesin dituliskan MPY-F. Hasil akumulator tadi kita simpan sebagai register Y. Dalam bahasa mesin dituliskan store Y. Selanjutnya, register D kita simpan ke dalam akumulator. Dalam bahasa mesin dituliskan load D. Setelah itu, akumulator yang berisi D tadi dikurangi dengan Y yang berisi E dikali F. Kemudian hasilnya disimpan ke akumulator. Dalam bahasa mesin dituliskan sub Y. Setelah itu, akumulator tadi kita simpan kembali ke register Y. Dalam bahasa mesin dituliskan store Y. Kemudian kita pindah ke operasi yang A ditambah B dikali C. Sama seperti sebelumnya, B kita simpan ke akumulator. Di dalam bahasa mesin dituliskan load B. Kemudian, AC yang berisi B tadi dikalikan dengan C. Hasilnya disimpan kembali ke dalam akumulator. Dalam bahasa mesin dituliskan MPY-C. Kemudian, AC ditambah A. Hasilnya disimpan kembali ke dalam akumulator. Dan dalam bahasa mesin dituliskan add A. Kemudian, akumulator tadi dibagi dengan register Y, yaitu hasil dari D dikurang E dikali F. Dengan akumulator yang berisi hasil dari A ditambah B dikali C. Setelah dapat hasil dari akumulator dibagi Y, kita simpan hasilnya ke dalam akumulator. Dan dalam bahasa mesin dituliskan div Y. Akumulator tadi kita simpan kembali ke register X. Kemudian di dalam bahasa mesin dituliskan store X. Soal yang terakhir adalah menyelesaikan dan menjelaskan berapa isi register Y berikut ini. Register atau alamat memori 3 berisi bilangan 43. Instruksi pertama adalah load C. Karena alamat memori 3 berisi bilangan 43, maka akumulator diisi dengan bilangan 43. Kemudian, instruksi selanjutnya adalah add 3, yaitu ditambahkan 3. Maka akumulator tadi ditambahkan 3 dan hasilnya adalah 46. 46 ini kita simpan ke dalam akumulator. Instruksi selanjutnya adalah sub 10. Yang artinya, akumulator tadi dikurangi dengan bilangan 10, yang hasilnya adalah 36. Kemudian disimpan kembali ke dalam akumulator. Instruksi selanjutnya adalah multiply C ditambah 5. Akumulator tadi dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 180. Hasil ini kita simpan kembali ke dalam akumulator. Kemudian, instruksi selanjutnya adalah div 9. Akumulator tadi kita bagi dengan 9, yang hasilnya adalah 20. Hasil tersebut kita simpan ke dalam akumulator. Instruksi selanjutnya adalah store Y. Akumulator tadi, isi dari akumulator tadi kita simpan ke dalam register Y. Isi akumulator tadi adalah 20. Maka isi register Y adalah 20. Sekian dari presentasi mode pengalamatan dan instruksi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.